Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratap kertak gigi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ada yang berlibur ke kampung karena libur semester anak-anak sekolah dan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga. Dan kita yang masih ada di kota Jayapura, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan salah satu bagian dari beberapa pengajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ini perumpamaan mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang pada intinya adalah Yesus mengajarkan kepada kita akan apa yang harus kita lakukan, sikap yang harus dimiliki setiap orang Kristen dalam menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 Yesus mengatakan, siapa hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berarti Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa ada dua kelompok hamba, yaitu ada hamba yang setia dan bijaksana, dan ada hamba yang jahat dan hamba yang malas. Sekali lagi, ada hamba yang setia dan bijaksana, dan ada hamba yang malas. Bapak Ibu Saudara perhatikan, sama-sama hamba, sama-sama bekerja kepada Tuhan yang sama-sama diberi tanggung jawab sebagai hamba untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepada masing-masing mereka, sesuai tanggung jawab, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebolehan masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam melaksanakan itu ada yang baik, ada yang setia, ada yang bijaksana, ada yang bertanggung jawab, tetapi ada juga yang malas dan jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa hamba yang setia dan bijaksana yang dimaksud oleh Yesus di sini? Ya, adalah mereka yang memiliki sifat setia dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada masing-masing mereka. Siapa hamba yang setia dan bijaksana adalah mereka adalah orang-orang yang tidak bermain-main ketika diberikan kepercayaan, yang sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada yang dengan baik untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka adalah orang yang memberikan hasil yang terbaik dari setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ada hamba yang setia, bijaksana,
dan ada hamba yang malas. Bapak Ibu Saudara, kita ini kan semua orang Kristen. Betul. Tetapi tidak semua orang Kristen setia dan bijaksana. Sama-sama orang Kristen, sama-sama anggota jemaat Karmel, tapi tidak semua setia dan bijaksana. Orang-orang yang setia dan bijaksana seperti yang saya katakan tadi dalam 3 poin yang saya telah sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan talenta di pasal 25, Yesus mengumpamakan seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Kepada mereka Tuhan mereka mempercayakan uang. Kepada masing-masing mereka diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, diberikan 1 talenta. Dengan tujuan supaya melalui modal yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka, mereka memberikan hasil yang terbaik ketika Tuhan mereka datang dan menemui mereka kembali. Bapak Ibu Saudara, ada yang diberi 5, 2, dan 1. Hamba yang diberi 5 talenta, hamba yang diberi 2 talenta, ada kata segera di situ. Segera mengerjakan uang atau modal yang diberikan Tuhan mereka dengan baik. Segera artinya bahwa tidak tunggu waktu, tidak malas-malasan, tidak tunggu masih lama, masih ada waktu. Besok masih ada lagi. Hari Rabu belum habis, hari Minggu belum habis. Minggu depan kan ada hari Sabtu lagi. Minggu depan kan ada hari Minggu lagi. Hari Minggu belum habis. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka cepat-cepat memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada masing-masing mereka. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika waktu tuannya kembali, maka didapati tuan mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Ya, mereka memberikan hasil yang terbaik. Yang 5 talenta akhirnya dapat 10 talenta. Yang 2 talenta akhirnya dapat 4 talenta. Karena apa? Dia bekerja. Ya, dia melakukan tugasnya, tetapi respon yang berbeda dilakukan oleh hamba yang diberi 1 talenta. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika tuannya datang, dia bilang, mana hasil dari modal, dari kepercayaan yang saya beri kepadamu? Maka Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan kepada hamba yang malas itu adalah hamba yang malas dan hamba yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 47 dalam pembacaan kita tadi, Yesus mengatakan hamba yang setia dan bijaksana, mereka disebut berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka telah setia dan bertanggung jawab menjalankan apa yang dipercayakan kepada mereka. Karena itu sang tuan mengangkat dia menjadi pengawas atas milik tuannya, selevel lebih tinggi daripada pekerjaan yang diberikan sebelum. Artinya bahwa seseorang yang setia dan bertanggung jawab layak mendapatkan kepercayaan dalam hal yang lebih besar. Ya, sekali lagi, setiap orang yang setia dan bertanggung jawab dalam melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya layak mendapatkan kepercayaan kepadanya dalam hal yang lebih besar daripada hal yang dikerjakan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh tanggung jawab, maka Bapak Ibu Saudara, ia berhak menerima apa yang dia harus dapatkan. Ia berhak mendapatkan hasil yang terbaik dari semua apa yang dia kerjakan, yang tidak bermain-main. Layak mendapatkan hasil yang terbaik, layak mendapatkan pujian, layak mendapatkan bonus yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, perhatikan siapa biasanya orang yang iri hati di dalam dunia ini. Siapa? Pernah selidiki, pernah analisa.
Tetangganya beli kulkas selalu dia iri hati, dia beli kulkas yang baru. Tetangganya beli AC lalu dia bilang, kenapa dia ya, kenapa dia ya. Siapa orang yang biasa iri hati, dengki kepada orang lain. Mereka yang sering malas-malasan, yang tidak mau bekerja. Sehingga ketika orang lain sungguh-sungguh bekerja, dia lihat dia beli mobil, dia beli motor, wajar dia dapat. Kenapa? Karena dia sudah bekerja. Itu hasil daripada usahanya, hasil dari kesetiaannya dalam bekerja, hasil dari tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Lalu kita yang malas-malasan, kita hanya bicara-bicara dan tambah dosa, tumpu dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah banyak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena mereka telah setia dan bertanggung jawab. Orang dianugerahkan jabatan wajar karena dia telah berjuang dari titik nol sampai kepada titik yang lebih besar. Wajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan Yusuf. Waktu pertama kali dia datang ke rumah Potifar, apakah dia langsung dipercayakan sebagai pengawas seluruh seisi rumahnya Potifar? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari awal dulu, dari hal yang kecil. Karena Potifar lihat dia adalah hamba yang setia dan bertanggung jawab, maka tidak ragu-ragu Potifar berkata bahwa seluruh isi rumah ini saya percayakan di bawah pengawasannya engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius 5 ayat 29 dikatakan bahwa karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Waktu saya membaca ini saya kaget sekali. Ya. Kenapa saya kaget Bapak Ibu Saudara? Saya kaget itu biasanya dalam kehidupan hari-hari yang kita lihat, orang yang mempunyai banyak itu biasanya kan harus bagi kepada orang lain. Betul tidak? Iya toh? Harus bagi. Yang tidak mempunyai, wajar dia mendapatkan kepada orang yang mempunyai. Tapi dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara terbalik. Yesus mengatakan yang mempunyai terus diberi sehingga dia berkelimpahan. Yang tidak mempunyai terus diambil apa yang ada padanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan kembali kepada perumpamaan tentang talenta tadi. Yang satu talenta diberi kepadanya satu, tapi karena dia tidak mau sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap satu talenta yang Tuhan yang berikan kepadanya, maka apa yang terjadi? Yang modal yang diberi oleh Tuhannya diambil daripadanya. Lalu modal itu diberikan kepada siapa? Kepada yang diberi 5 talenta dan kepada 2, sehingga mereka berkelimpahan. Betul ke tidak? Maka orang yang sungguh-sungguh setia bekerja, bertanggung jawab dalam kehidupan ini, ya, ia diberkati terus menerus. Sedangkan orang yang malas-malasan, jangan berharap, ya, jangan berharap mendapatkan hal yang lebih banyak. Tidak. Kita akan diberi, Tuhan akan memberkati kita kalau kita setia dan bertanggung jawab. Tuhan akan memberkati kita kalau kita setia mengerjakan apa yang sedang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada banyak orang yang ingin mengerjakan hal-hal yang besar. Ya. Ada banyak orang yang ingin mengerjakan hal-hal yang besar, tetapi sayang sekali mereka tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sedang Tuhan percayakan kepada mereka hari ini. Mereka lalai dan mereka bermalas-malasan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang ingin menjadi Yusuf di tanah Mesir yang tenar luar biasa kepercayaan sang raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sedikit orang yang mau mengikuti jejak apa yang dilewati dan apa yang telah dialami oleh Yusuf dalam perjalanan. Kalau ditanya mau jadi Yusuf, mau dong. Orang penting di tanah Mesir kok, kenapa tidak mau?
Mau menjadi seorang hamba, mau menjadi seorang pembantu, mengerjakan tidak mau. Tidak suka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak anak-anak hari ini yang kalau pergi ke kota lebih memilih tinggal di kos-kosan daripada tinggal di rumah saudara yang ada di kota. Dulu waktu zaman kami itu Bapak Ibu Saudara, tinggal di rumah keluarga yang ada di kota itu untuk kuliah itu luar biasa. Tempat yang paling nyaman. Karena kita pasti tidak kelaparan. Tapi sekarang anak-anak kalau bilang pergi ke kota, ke Jakarta, nanti ada Bapak punya saudara di sana. Dia bilang saya tidak mau, saya di kos saja. Nah sebenarnya itu kalau tinggal di rumah keluarga itu sebenarnya bagus mendidik sikap dan karakter kita. Sehingga kita akan bekerja minimal pelantai, bantu-bantu apa yang dikerjakan. Dengan demikian kita terlatih dan hal-hal yang kecil. Maka ke depan kalau kita diberi tanggung jawab yang lebih besar, kita tidak kaget lagi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali ke sini. Banyak orang yang ingin memimpin suatu negara. Saya mau jadi presiden, calon presiden. Ada yang ingin menjadi pemimpin suatu provinsi. Ada yang ingin memimpin satu kabupaten, memimpin kota, memimpin jemaat. Bahkan di kalangan hamba Tuhan itu ada yang mau jadi ketua sinode. Iya toh? Kalau dia mau jadi ketua sinode, maaf. Tapi pertanyaannya, dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu hari ini, engkau setia atau tidak? Kadang-kadang kita mikirnya terlalu besar ke atas, tapi yang sekarang ini saja kita tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Ya, ada hamba Tuhan yang ingin menjadi ketua sinode, tapi menjadi gembala saja dia tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Iya toh? Ada yang mau ingin menjadi presiden, tapi dalam memimpin keluarga yang hanya berjumlah 5 orang saja dia tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Memimpin kabupaten, memimpin kelurahan, tapi pimpin keluarga kecil yang Tuhan percayakan, dia tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, setia dan bertanggung jawab itu adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dalam hal yang lebih besar dari yang dipercayakan sebelumnya kepada setiap orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berlaku seperti hamba yang jahat, yang kalau diberi kepercayaan, diberikan tanggung jawab, jangan bermalas-malasan. Kerjakan sebaik-baik mungkin. Selagi ada waktu, lakukan, jangan tunda-tunda. Amin. Amin. Dalam jemaat ini kita lagi membutuhkan majelis-majelis yang setia dan bertanggung jawab. Dan mari kita berdoa supaya setiap nama yang telah diusulkan dan telah didoakan dan telah diseleksi, biarlah mereka bersedia dan setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Barang siapa yang setia dalam hal kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ini saya tidak hanya bicara, saya sudah rasakan sejak saya ada di Jemaat Karmel tahun 2015 sampai hari ini. Saya tidak mimpi saya akan nanti dilantik jadi pendeta, ditabiskan jadi pendeta, enggak. Tapi ketika Tuhan tiba waktunya, maka Tuhan menganugerahkan itu. Di saat saya tidak pernah bicara, tidak pernah minta, tidak. Apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah dengar, tidak timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Maka Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kita semua hari ini setia dan bertanggung jawab itu penting. Ya, itu penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita jalankan tugas kita sebagai bapa di dalam keluarga. Lakukan tugas itu walaupun engkau anggap itu kecil. Tapi jadi bapak yang baik, jadi mama yang baik dalam keluarga. Karena dari situlah kita mendapatkan kepercayaan lebih besar. Kita mampu pimpin keluarga Bapak Ibu Saudara. Kita akan diberikan porsi yang lebih besar dari keluarga. Percayalah. Saya amati itu dan lihat di dalam jemaat kita ini, yang mendapatkan kepercayaan demi kepercayaan dan di luar sana.
Sedangkan orang setengah mati kejar tapi tidak dapat. Tapi orang yang setia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya hari ini, justru di saat, di waktu dia tidak minta, di waktu dia tidak sangka, dia diberi. SK keluar, apalagi kalau di ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia itu adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerjakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Perhatikan, saya melihat media sosial hari ini, di saat ketika ada kunjungan dari orang yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang ada. Saya perhatikan kayak wali kota dan juga wakil wali kota kunjungan ke puskesmas, kunjungan ke kantor-kantor sidak di waktu yang mereka tidak duka-duka. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di situ semua kewalahan. Kaget. Kenapa ini? Semua tidak datang tepat waktu. Sudah jam 10 tapi belum ada. Dia tanya kepala ini mana? Kepala ini yang jaga ini. Semua belum datang, Pak. Yang datang siapa? Mahasiswa praktek. Tapi orang-orang ini yang malas-malas ini, ya, harap gaji lancar terus, betul ya? Harap nanti diangkat jadi ya kepala atau kepala bidang atau ini begitu. Bapak Ibu jangan mimpi, jangan kita berharap kalau kita seperti itu. Kita seperti apa? Hamba yang jahat ini. Dia bermalas-malas, ada bilang, pimpinan saya tidak datang, jadi ya saya ini dulu. Kalau bisa saya jadi bos seperti dia tadi. Dia pukul hamba yang jahat ini, dikatakan bahwa dia memukul hamba-hamba yang lain, rekan kerjanya. Dia jadi bos terhadap rekan kerja yang lain. Suruh kamu ini. Padahal dia tidak sadar bahwa di atas kepalanya ada kepala lagi. Seperti bapak-bapak kan dalam keluarga. Saya kepala keluarga, kamu harus dengar saya. Betul, kamu kepala keluarga. Tapi kamu hanya dipercayakan karena di atas kepalamu ada kepala yang lebih tinggi. Siapa? Kristus yang adalah kepala keluarga. Makanya jangan sembarangan memerintah di dalam keluarga. Lakukanlah dengan kasih. Di kantor-kantor kamu jadi kepala, betul, tapi di atas kepalamu ada kepala lagi yang lebih tinggi. Maka perlakukan semua karyawanmu, bawahanmu dengan baik. Karena kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara hanya dipercayakan. Kita bukan pemilik. Ya. Kita bukan pemilik. Kami sebagai hamba Tuhan di sini hanya dipercayakan. Kita sebagai majelis kita hanya dipercayakan dalam waktu tertentu. Entah siapa lagi yang nanti akan mengganti kita. Kita sebagai pengurus, kita sebagai anggota jemaat, kita semua hanya dipercayakan. Siapa sebenarnya pemilik dari semua yang ada ini? Baik negara ini, baik dapat pekerja di swasta. Bukan manusia pemilik, tapi Tuhan yang mempunyai semuanya. Maka kita sebagai hamba-hamba, kita yang dipercayakan, mari kita kerja dengan baik. Bukan hanya saja kita mempertanggungjawabkan itu kepada manusia, kepada pemerintah, kepada pimpinan di swasta, bukan. Tapi lebih-lebih yang utama kita mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekali lagi, dalam kita menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, Tuhan sedang mempercayakan kepada kita setiap tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi majelis, ada yang menjadi pengurus komisi, ada yang jadi mantri, ada yang jadi suster, ada yang jadi dokter, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pegawai di perusahaan swasta, ada yang jadi kepala rumah tangga, dan masih banyak profesi-profesi lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, mari kita jalankan dengan baik. Jangan hanya ingin mendapatkan uang setiap bulan dari setiap apa ya, hasil dari pekerjaan kita, tidak. Jalankan itu dengan baik, lakukan itu dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, lakukanlah itu
di hadapan Tuhan dengan setia dan bertanggung jawab bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sehingga kita disebut orang yang berbahagia karena kita didapati melakukan tugas dengan baik. Yang menjadi pergumulan saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, waktu saya membaca ini, saya akan menjadi takut ketika kelak Tuhan panggil saya dan Dia melihat saya tidak selesai melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Di ayat 46 Yesus berkata, berbahagialah setiap hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.